bahwa saya bukan pembela Baklawi, tapi saya pendukung pembela para ulama-ulama khos, ulama-ulama alim al-alamah yang kredibel, yang dijamin keilmuannya, yang mengakui adanya Baklawi, yang mengakui terkonfirmasinya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Beliau orang alim, semuanya mengakui adanya Ubaidillah, terkonfirmasi kepada Ahmad al-Muhajir. Beliau ini mengakui, lo sampean ini wong wingi sore sudah berani-beraninya memutuskan. Itu yang perlu sampean pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam untuk semuanya. Kali ini Mimin akan menyampaikan sebuah pernyataan Ki Imaduddin, maksudnya pernyataan barunya gitu, yang menyatakan bahwa hasil dari Bahsul Masail kajian di Ponpes Benda Kerep, beliau menyampaikan hasil dari kajian tersebut. Yang pertama, nasab Sunan Gunung Jati sampai kepada Rasulullah melalui Musa al-Kazim. Yang kedua, nasab Baklawi sampai kepada Rasulullah dinyatakan mukhtalaf fih, kata beliau. Faktanya seperti apakah? Mari kita simak videonya bersama Akhbaris Zaman. Saya mau laporan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Meguh, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas azan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi. Nah itulah guys, kurang lebihnya apa yang disampaikan Ki Imad. Artinya hasil dari Bahsul Masail Ponpes Benda Kerep itu memutuskan seperti itu. Apa betul ini di Ponpes Benda Kerep itu sudah mufakot, sepakat bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan dari Ubaidillah atau Abdul Malik al-Asnadkhon, melainkan dari Musa al-Kazim? Apa hanya narasi beliau saja? Apa memang konsensus kesepakatan? Kita cek fakta selanjutnya. Nah, kita cek fakta selanjutnya dari situs resmi RMI NU Banten. Hasil Bahsul Masail Ponpes Benda Kerep Cirebon, Sunan Gunung Jati bukan Baklawi. Itu setelah dilakukan diskusi dan bedah nasab, baik dari kajian pertama manuskrip, 2 kitab nasab, isbat internasional, 4 uji genetik tes DNA, itu. Dan dihadiri oleh banyak tokoh lintas keturunan Wali Songo dan terutama keturunan langsung Sunan Gunung Jati, baik dari beberapa keturunan Kesultanan Cirebon dan beberapa keturunan dari Kesultanan Banten maupun daerah lain seperti Purwakarta, Sukabumi, dan Garut.
mereka yang hadir ketika disampaikan kesimpulan. Pertama, tuan rumah yang mengumumkan hasil kesimpulan, Ki Haji Raden Ahmad bin Hasan dan para kesepuhan ke keluarga benda, bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan dari jalur turunan Ba'lawi Yaman, melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini, dan nasab Ba'lawi disimpulkan mukhtalaf fih. Kesimpulan dari kajian ilmiah di Pontren Benda Kerep, ini situs resmi milik NU Banten. Yang jadi pertanyaan, apa betul sudah sepakat, keputusan itu sudah bulat, keputusan itu sudah mutlak, keputusan itu sudah final? Mari kita cek desas-desus yang sebenarnya. Kita cek faktanya dari percakapan Novel Khan. Ini yang lagi seru, Novel Khan, Farihin Pustakawan. Karena Farihin ikut hadir kan di situ. Kata Novel Khan, ini belum selesai, baru mendekati kebenaran. Ya nanti juga dibahas lagi. Kalau ada musyawarah lagi, kesimpulannya bisa juga beda lagi. Kan bahasanya mendekati sahih. Lah gimana sih? Yang namanya mendekati, ya artinya belum final. Gitu, kata Noval. Nah, kita kembali ke pernyataan Ki Imad. Sungguh beda pernyataan Ki Imad dengan orang benda kerepnya sendiri. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah Ki Imad itu nggak paham? Kan nggak mungkin. Apa jangan-jangan Ki Imad itu bohong, berdusta, mengatasnamakan kesepakatan? Nah, itu kan yang perlu kita pahami. Kajian ilmiah kok dengan dusta-dusta gitu? Apa itu benar kajian ilmiah kalau dengan cara dusta? Oke, Nick. Sesi komentar berikutnya, Mas Khalil Eren. Farihin, kalau kecewa, apa tidak sebaiknya bikin pernyataan biar Anda diketahui paling benar dan tidak gampang menuduh berkhianat? Seperti itulah ujar Khalil, Mas Khalil Eren. Next, selanjutnya, yang nuduh siapa? Faktanya begitu kok, kata Farihin. Coba buka link-linknya dan baca. Hasil pertemuan itu seolah-olah sepakat semua kalau jalur nasab Gunung Jati ke Musa Al-Kazim. Ini diskusi ilmiah. Tidak bisa kebenarannya itu ditentukan lewat voting. Emangnya pemilu? Jadi di waktu acara kajian ilmiah itu ada voting kayak pemilu gitu. Ada voting-voting gitu, main voting suara terbanyak, maka itulah yang menang. Kan lucu, ini kajian ilmiah, bukan pemilu. Emangnya pemilu ada voting, suara terbanyak. Kajian ilmiah itu logis enggak? Faktanya mana? Buktinya mana? Datanya mana? Benar kagak lu ngomong? Ini bukan soal suara terbanyak. Ini kajian ilmiah bro, bukan pemilu. Emangnya pemilu pakai voting segala? Dan yang perlu kita sampaikan, pernyataan beliau dari kajian ilmiah Pontren Benda Kerep, Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'lawi tapi dari Musa Al-Kazim. Dan yang kedua, nasab Ba'lawi sampai Rasulullah mukhtalafun fih. Itu hasil dari kajian ilmiah Benda Kerep. Tapi yang perlu kita sampaikan, silsilah Gunung Jati kata beliau sepakat keputusannya bukan dari Ba'lawi tapi dari Musa Al-Kazim. Sepakat itu artinya konsensus. Konsensus itu mujma' alaih dong.
Loh, mujma alih dari mana? Wong manuskripnya sendiri banyak mukhtalafeh. Dari Kanoman itu banyak referensi. Sunan Gunung Jati itu melalui Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Manuskrip lain menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu dari Musa Al-Kadzim. Namun minim datanya. Yang banyak, yang masyhur Sunan Gunung Jati itu dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu banyak datanya. Mana mungkin yang mayoritas bisa dikalahkan oleh yang minoritas, kan gitu logikanya. Masyhur loh, mutawatir loh. Mutawatir itu tidak mungkin terbantahkan. Di mana ada mutawatir terbantahkan? Sedangkan manuskrip naskah yang menyatakan Sunan Gunung Jati ke Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kadzim itu minim, sangat minim. Yang terbanyak, yang masyhur, bukan terbanyaknya tapi masyhurnya, mutawatirnya dari sekian manuskrip menceritakan itu dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi yang namanya mutawatir itu tidak bisa dibantahkan. Kalau sudah jelas riwayatnya mutawatir, terus apa yang dibantah kan? Yang namanya riwayat mutawatiron itu sudah mesti masyhur. Kalau masyhur itu sahih, terus apa yang bisa dibantah? Terkecuali yang membantah itu Al-Quran ataupun hadis, baru bisa diterima bantahan itu. Misalkan Al-Quran membantah kisah Nabi Isa tersalib, yang mana kisah tersebut sangat mutawatir bahwa Isa atau Yesus tersalib. Al-Quran membantahnya, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Baru bisa diterima bantahan itu. Gimana sih kamu tuh buat kajian? Oleh sebab itu, mari kita berpikir, apakah memang ini kajian ilmiah? Jangan-jangan hanya propaganda menyebarkan kebencian, berkedok kajian ilmiah. Hati-hati, itu yang mesti kita pahami. Toh memang itu silsilah benar bermasalah. Pertanyaan misteriusnya, kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak dari sejak Hashim As'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Kok beliau-beliau ini enggak mempermasalahkan nasab Ba'lawi, Ubaidillah enggak? Beliau itu lebih alim, lebih hebat, lebih senior. Kalau memang beliau-beliau ini tahu, kenapa enggak dibahas? Kenapa enggak dipermasalahkan, enggak didiskusikan secara ilmiah? Gak mungkin dong beliau-beliau ini kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmunya. Gak mungkin. Atau jangan-jangan beliau-beliau ini gak tahu nasab Ba'lawi bermasalah. Ini gak mungkin, karena kredibilitas keilmuan beliau-beliau ini lebih hebat, lebih senior daripada kita semua. Itu yang mesti kita pahami. Beliau-beliau ini orang alim. Ilmunya tidak diragukan. Loh, sampean-sampean kita semua ini orang kemarin sore. Itu loh. Ini harus berpikir seperti itu. Kita-kita ini orang kemarin sore. Ilmunya nggak seberapa. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas segala hormat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan pembela Ba'lawi, itu titik. Yang perlu sampean ketahui bahwa saya bukan pembela Ba'lawi, tapi saya pendukung pembela para ulama-ulama khos, ulama-ulama alim al-alamah yang kredibel, yang dijamin keilmuannya, yang mengakui adanya Ba'lawi, yang mengakui terkonfirmasinya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau-beliau orang alim, semuanya mengakui
adanya Ubaidillah terkonfirmasi kepada Ahmad Al-Muhajir, beliau ini mengakui, lo sampean ini wong wingi sore sudah berani-beraninya memutuskan. Itu yang perlu sampean pahami. Akhirul qaulina dumna wa dumtum bil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.